Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hadis. Ana min syu'bati tadris al-lughatil arabiyyah fi mustawa khamis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Al-an fi hadzal video saya akan mempresentasikan tugas dari Ustaz Samsudin Sirah dengan mata kuliah sosiolinguistik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Media dalam Penyebaran dan Perubahan Bahasa. Kita semua sudah mengetahui berbagai media untuk kita mengenali sebuah bahasa, entah itu dari bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahkan sampai bahasa yang internasional. Media sebagai sarana komunikasi yang luas memiliki peran signifikan dalam penyebaran dan perubahan bahasa. Dalam era digital ini, media berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan bahasa, mempengaruhi cara kita berkomunikasi, serta mengadaptasi bahasa baru. Di presentasi kali ini ada dua aspek utama. Yang pertama penyebaran bahasa dan yang kedua perubahan bahasa. Dan yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang penyebaran bahasa. Media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar telah lama menjadi alat untuk menyebarluaskan bahasa dengan menjangkau audiens yang luas. Media ini berkontribusi pada yang pertama, media ini berkontribusi kepada yang pertama itu pendidikan dan pengenalan bahasa. Program-program pendidikan di televisi dan di radio membantu memperkenalkan bahasa kepada masyarakat yang luas, terutama generasi muda. Misalnya program anak-anak yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing dapat meningkatkan pengenalan dan penggunaan bahasa tersebut. Dan yang kedua, globalisasi bahasa. Media internasional seperti film dan musik memperkenalkan bahasa baru dan kosakata asing kepada audiens lokal. Hal ini membuat contohnya bahasa Arab, semakin umum atau semakin banyak digunakan bahkan di berbagai pondok pesantren. Dan pembahasan kita yang kedua itu tentang perubahan bahasa. Aspek kedua di dalam media yaitu perubahan bahasa. Media juga media juga berperan dalam mengubah bahasa, baik secara struktur maupun penggunaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan bahasa melalui media antara lain, yang pertama itu penciptaan istilah baru. Media sering menciptakan istilah baru untuk menggambarkan fenomena baru, terutama dalam bidang teknologi dan budaya, atau budaya yang biasa kita sebut sekarang itu adalah budaya K-pop dan lain-lain. Istilah seperti streaming atau influencer menjadi bagian dari kosakata sehari-hari karena sering muncul dalam berbagai konten media yang saat ini kita rasakan.
Dan selanjutnya itu variasi dialek dan gaya bahasa. Media sosial sebagai contoh memunculkan gaya bahasa baru dan variasi dialek. Penggunaan singkatan, akronim, dan bahasa gaul di platform seperti Twitter dan Instagram menunjukkan perubahan cara orang berkomunikasi. Pengaruh budaya media juga berfungsi. Dan yang selanjutnya itu pengaruh budaya. Media juga berfungsi sebagai saluran pertukaran budaya. Ketika suatu bahasa dipopulerkan melalui media, masyarakat cenderung mengadopsi elemen-elemen dari bahasa tersebut yang dapat mengubah cara mereka berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu dampak positif dan dampak negatif dari media. Yang pertama, dampak positif dari media itu memperkenalkan dan melestarikan bahasa daerah. Dan yang kedua, memfasilitasi pembelajaran bahasa asing. Dan yang ketiga yaitu memperkenalkan kosakata dan ekspresi bahasa. Dan yang terakhir yaitu yang tadi itu dampak positifnya, dan sekarang dampak negatif dari media dalam penyebaran bahasa dan perubahan bahasa. Yang pertama, mengancam keberlangsungan bahasa lokal. Yang pertama itu adalah mengancam keberlangsungan bahasa lokal yang kurang terpapar di dalam media-media. Dan yang terakhir, munculnya bahasa yang tidak baku atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau tata bahasa yang benar. Syukron, cuma ini bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, saya Muhammad Hadis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Udah dia Sundul. Lu lagi liat apaan, Ray? Asik banget kayaknya sendirian. ini gue lagi liat sepatu, bagus banget dah liat dah. Itu yang koran terbaru itu ya? Iya, gue pengen. Gue pengen. Sepatu si Ray yang kemarin lihat-lihat di YouTube keren juga ya sepatunya. Gue juga pengen anjir tuh. Iya, mana keluaran terbaru itu sepatunya. Control banget tuh yang bagus. Kapan ya lu bisa beli kayak begitu? Nah itu dia. Lihat sepatunya. Wah, ada sepatu baru. Iya dong, gua baru. Gua mah harap mampu.
You are fake news.